Allah. Mohon izin kami membacakan kata ulama. Kata ulama, wa kullu harfin mustahikum bil bina. Jadi setiap sesuatu mesti ada proses yang harus dilakukan. Wal aslu fil mabniyati ayyuskana. Jadi yang pertama dalam proses semuanya itu yaitu harus ada istiqomah. Ini kata ulama, ada istiqomah, tekun dan ketenangan. Ini yang harus kita bersama diingat. Jadi tidak boleh tergesa-gesa keburu nafsu, apalagi mendahulukan hawa nafsunya. Itu tidak boleh. Dengan syarat wajib ikhlas menghadapi dalam proses itu. Insya Allah, Allah mudahkan dari semua prosesnya itu. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kita perlu menyampaikan, memang betul apa yang disampaikan guru. Mari kita semua hati-hati mencari guru yang jelas, yang bersandar kepada ulama salafus saleh seperti guru kita ini. Sebab akhir zaman ini ada ulama salaf yang tidak soleh, ada ulama yang gagal paham. Ini kejadian fakta. Ada ustadz dari Banyuwangi, ini bukan ghibah tapi supaya kita buat teladan. Dia menjelaskan kepada saya waktu duduk bersama-sama di pasar, waktu hujan tidak ada pembeli, dia cerita banyak kepada kami bahwa dia menceritakan tidak tahu mungkin bahwa kita ini orang NU tulen. Jadi ustadz itu meyakini, bercerita panjang bahwa Al-Quran tidak sampai kepada almarhumin, kepada orang tua kita yang telah meninggal. Dalilnya dia disebutkan pada kami. Kata dia, Bapak Ustadz itu dalilnya di dalam surat An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ini dalilnya. Jadi bahwa baca Yasin, baca tahlil, baca Al-Fatihah itu tidak sampai, kata beliau. Yang ayat yang kedua dia menyampaikan yauma, surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini perlu kita ketahui supaya kita tidak kebingungan, karena masalah ini bisa terjadi di mana-mana karena gagal paham mengenai menafsirkan Al-Quran. Ini sangat penting kita semua mengetahui. Begini saudara-saudaraku, bahwa memang Allah berfirman, apa yang dua ayat yang kita sampaikan ini sebenarnya buat dalil di alam barzakh. Padahal yang
dua ayat itu dalil untuk alam akhirat. Jadi Al-Quran ini bukan mudah, saudara-saudaraku. Memang ada khusus dalil untuk akhirat, ada khusus dalil untuk di alam barzakh, ada khusus dalil untuk di dunia. Jadi untuk menempatkan satu persatu ini harus kita hati-hati karena kejadian fakta yang kami alami. Kalau sebenarnya, kalau masih ini yang benar, kalau masih ada di alam barzakh, doa anak masih sampai, bacaan Al-Quran masih sampai. Jadi kesimpulannya, alam barzakh itu bukan akhirat. Masih ada hitop antara anak dan orang tua, atau dengan guru, atau wali jami'il muslimin, masih nyambung. Makanya Nabi bersabda, idza mata ibnu Adam wa alaihi siyamun shoma anhu waliyu. Jadi jika anak Adam itu meninggal sedangkan dia punya hutang puasa, orang tua atau ibu bapak itu shoma anhu waliyuhu, maka kata Nabi ahli warisnya yang mengkodoknya. Jadi masih ada khitab kalau kita masih ada di alam barzakh. Dalil yang tadi itu yang disebutkan itu dalil untuk akhirat, bukan dalil untuk di alam barzakh. Ini perlu kita bersama fahami. Sebabnya di alam barzakh itu Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Ini perlu dicatat karena ini sangat penting. Nomor 100 ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari kiamat. Apa yang dimaksud barzakh? Barzakh itu pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi ini masih bisa ditransfer khususon. Jadi jangan salah paham. Makanya meskipun kita ustaz, apalagi dia katanya ngefan pada salafi yang lulusan Madinah, tapi dalil yang dibacakan itu dalil akhirat dibacakan untuk dalil barzakh. Jadi ini hati-hati. Ada lagi perlu kita ketahui karena ini sangat penting, dan bahwa di Al-Quran itu bukan semua khusus dalil untuk dunia. Ini Allah berfirman di dalam surat An-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata, wa huwa yudrikul absar, padahal hanya Allah lah yang melihat kita apa yang kita lihat. Wa huwa latiful khabir, bahwa Allah itu maha teliti dan maha mengetahui. Dan ada ayat lain Al-Qiyamah 22 dan 23. Apa kata Allah? Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah orang yang beriman nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, dan kepada Allah beliau orang-orang yang beriman ini memandang tanpa hijab. Nah ini. Jadi ini perlu kita bersama fahami bahwa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar ini dalil di dunia. Memang betul. Satu contoh seperti Nabi Musa, agar setelah melihat Allah di Jabal itu langsung pingsan. Memang betul kata Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ini dalil
di dunia. Jadi yang sangat penting menempatkan dalil pas dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wujuhu yaumaidin nadhira, ini dalil untuk alam akhirat nanti, di surga nanti. Jadi ada penempatan-penempatan supaya kita tidak gagal paham seperti yang Ustadz pernah menyampaikan kepada kami. Jadi ujung-ujungnya setelah kami sampaikan dengan pelan-pelan, dengan lambat, supaya kita yakin, dia yakin, ternyata alhamdulillah dia akhirnya bisa yakin. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Dan juga perlu menyampaikan tentang ulama salafus saleh seperti ulama sufi Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Jadi beliau berpesan kepada santrinya, kata beliau, fa'lam ya ayyuhat tullab anna ruha jami'al ibadat hudurul qalbi ma'allah fiha. Jadi mengetahuilah wahai santri-santri, anna ruha jami'al ibadat, sesungguhnya roh semua ibadah seperti puasa, sholat, berzikir, semuanya ini hudurul qalbi ma'allah, seperti yaitu wajib menghadirkan hati kita bersama Allah. Ini kata Imam ini ulama sufi Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau faman khalat anil khudur, siapa yang tidak merasa hadir bersama Allah dalam beribadah, apa kata ulama salaf ini? Fakanat haba'am mansura, maka ibadahnya seperti debu yang berterbangan. Jadi seperti kita semua datang ke majelis ini sama-sama belajar bagaimana supaya kita semua bisa menghadirkan Allah dalam semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam semua, jadi kata ulama sufi, supaya kita bisa hudurul qalbi ma'allah dengan syarat istiqomah dan ikhlas dalam semua amalnya, dan terus berusaha tarkul manhiyat, meninggalkan semua apa yang dilarang, dan terus berusaha fi'lul ma'murat, dan mengerjakan semua apa yang diperintah oleh Allah SWT dalam menghadapi proses bersama. Jadi mari kita tolong bacakan Al-Baqarah ayat 152, 53, dan Al-Hajj 31, 32, dan Al-Hajj 52 dan 53. Tolong guru kita menjelaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baca ma'ruf. Ada ma'ruf. Baca. Berikutnya buka surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 152, 153. Surah Al-Baqarah ayat 152, 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna as-salata
innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Allahumma hamna bil Qur'an. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Berikutnya surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 31 sampai ayat 32. Surah Al-Hajj ayat 31 sampai ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Kemudian surah Al-Hajj ayat 52 sampai ayat 53. Surah Al-Hajj ayat 52 sampai ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lilladheena fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, Nabi Muhammad SAW, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya,
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia Allah ingin menjadikan godaannya ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Wallahu a'lam. Baik, ya, sebelumnya saya akan bahas sedikit, jawab sedikit berkaitan dengan Kitabullah Quranul Karim. Ya, memang Quran itu adalah awal wal akhir. Jadi tidak hanya bahas kaitan sekarang saja, sebelumnya dan yang akan datang, bahkan saat nanti kita dibangkitkan. Ya, dasarnya surat Al-Hadid ayat 3 itu. Auzubillahi ini sering saya sampaikan, tapi untuk menselaraskan daripada apa yang Ustaz Fauzi, ini saya bacakan biar ada dasar yang kuat untuk memahami firman Allah. Auzubillahi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran adalah firman Allah. Quran adalah kalam Allah. Ya, turun daripada Allah SWT ke hati baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga ya dia akan menjelaskan tentang sebelum, sesudah, yang sekarang dan yang akan datang. Makanya sana ada penjelasan tentang Nabi-Nabi Bani Israel sebelum Rasulullah, seperti apa pembelajaran Allah kepada para Nabi Bani Israel dan diajarkan kepada Nabi. Dan nanti saat Nabi akan menjadi saksi bagi umatnya, bagi hambanya di akhirat. Dan saat ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini, ya, laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu akan menjadi satu pemahaman bagi diri kita, dan akan menjadi timbangan nanti di yaumul ba'ts, di hari pembalasan. Dan semua ada ukurannya. Kemudian lanjutnya tadi berkaitan dengan firman Allah yang disampaikan oleh Al-Baqarah 152, 153 dan Al-Hajj 31 ayat 32 dan Al-Hajj 52 juga 53 ya. Ya, sampaikan di sana ya, mulai dari Al-Baqarah itu ayat 152 dan 153 selaras seperti Al-Fakir sampaikan di awal tadi. Ya, wal asr itu demi masa innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Rugi manusia jika tidak beribadah kepada Allah. Rugi manusia jika tidak berzikir kepada Allah. Jadi demi waktu kita, masa kita hidup ini, sedetik pun masa kita hidup, jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah gitu. Ya, untuk Al-Baqarah 152 dan 153. Dan dalam berzikir kepada Allah tidak mencampur adukkan, dalam ibadah kepada Allah tidak mencampur adukkan antara hak dan batil, antara sunnah dan syirik. Ya, banyak masih berlaku seperti itu. Laksanakan amal soleh, ya, yang wajib dan yang sunnah, banyak ibadahnya, banyak sunnahnya, banyak bacaan Qurannya, tapi percaya pada maut, percaya dengan jimat pada wafat, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat kepada kita. Ya, disandingkan dengan Allah, seakan-akan atas bantuan tersebut sama dengan bantuan Allah Ta'ala. Ini masalah itu ya. Jadi pahami ya. Dan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, sholat, ya, baca Quran, ya, sedekah, infak, dasari dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Mukhlisina lahuddin, ya. Ya, jadi orang-orang betul-betul tawakal kepada Allah dan ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di Al-Hajj 31 32 itu ikhlas. Ya, orang ikhlas kepada Allah dan syiar. Orang ikhlas kepada Allah pasti dia akan syiar, menyampaikan agama Allah dengan sukarela, tidak mengurangi isinya, tidak menambah-nambah isinya. Makanya tadi sampaikan benar nanti, ya, jangan sembarangan dalam memilih masyaikh atau guru, sehingga nanti salah dalam menerapkan perintah Allah, salah dalam menjalankan apa yang telah Allah sampaikan kepada
kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para warasatul anbiya. Ini akan berbahaya bagi akidah yang kita jalani selama ini. Ayat 32, 32 Al-Hajj, kemudian ayat 52, 53 Al-Hajj. Ya, saya tidak memungkiri, ya, ini Al-Fakir tidak memungkiri, ya, Al-Fakir tidak merasa paling suci atau paling bersih, enggak, ya. Terkadang gangguan godaan itu tetap ada, ya, gangguan keraguan, gangguan ini masih tetap ada. Cuman dalam hal itu Al-Fakir selalu kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, diingatkan. Ini bahasanya kan diingatkan, toh. Gangguan itu, seperti godaan itu ada, gak mungkin gak ada. Ada karena khotoan nih tadi, karena lemahnya manusia. Namun Allah ingatkan, ini loh, hati-hati loh. Kamu ada majelis, kamu seorang yang ditunjuk untuk menjadi khadimul majelis. Hati-hati kalau kau masuk pada Allah, bagaimana majelismu? Ada yang ingatkan seperti itu. Loh, siapa yang mengganggu itu? Laknatullah, syaitan. Maka itu benar, sama seperti itu. Bisikan-bisikan itu tetap ada, tapi nilai bisikan itu volumenya nggak gede, volumenya kecil. Kenapa? Karena biasanya para orang-orang yang mempunyai majelis ini biasanya punya zikir khusus, punya amalia khusus untuk bisa berjuang. Itu ada. Gak mungkin begini terus berkembang, gak mungkin semudah itu. Gak ada seperti itu. Allah akan tanamkan ini ayat ke-53 ini. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marratun wal qasiyati qulubuhum. Perhatian ya. Dia Allah hendak menjadikan apa yang dilontarkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan hatinya keras. Wa inna zalimina la fi shiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam posisi yang jauh dari kebenaran. Perhatikan ya, yang mendapatkan keberkahan saja, petunjuk jalan yang lurus, pasti ada ujiannya. Apalagi yang enggak gitu. Ya 53 dijelaskan tadi. Ya 52 menjelaskan tadi kan bagaimana Allah para syaitan itu berusaha menembus daripada para anbiya dan rasul yang punya risalah ini untuk menyampaikan sesuatu, mungkin dengan buru-buru, mungkin dengan memaksa, mungkin begitu ya. Karena Allah juga memperingatkan Rasulullah dalam Al-Quran ya, berkaitan dengan sesungguhnya yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Quran itu bacakan, yang memberikan hidayah sehingga Quran itu masuk ke hati itu Allah ya. Jangan tergesa-gesa untuk memahami Quran itu gitu. Tapi berikan kemudahan, berikan ketenangan kepada mereka dengan membacakan firman tersebut, tapi tidak memaksakan, harus bisa diterima saat ini gitu ya. Jadi ayat 52 tadi sampaikan memang berusaha masuk, tapi Allah hindarkan. Ini bahasa di sini ya, memasukkan godaan-godaan tersebut tapi Allah hindarkan ya. Jangan tidak boleh salah paham juga ya. Ya, sini sampaikan wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyati. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, kecuali bila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan orang-orang ke dalam keinginannya itu. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Saat dimasukkan belum sampai bersemayam Allah sudah hapus. Itu bedanya. Kenapa? Beliau masuk. Kalau kita masuk dulu, bersemayam dulu, baru Allah hapus. Karena kita diingatkan oleh Allah Ta'ala setelah masuk. Kalau Pak yang maksum, kalau para anbiya wa rasul itu mau masuk, sudah Allah ingatkan dan Allah hapus. Fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim ya. Lalu Allah menghapus apa yang masuk sana itu, kemudian Allah memantapkan ayatnya dalam hati orang beriman. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa dilanjutkan lagi? Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina la fi shiqaqin ba'id. Ya, dia hendak menjadikan apa yang dilontarkan saja
sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan hatinya keras. Para anbiya dan rasul nggak mungkin ada penyakit dan nggak mungkin hatinya keras. Jadi sebelum masuk sudah Allah ingatkan, sudah Allah cabut. Ya, tapi untuk orang-orang biasa seperti kita pasti ada penyakit di hati kita. Ya, kalau kita usaha istighfar dan sholawat, kita tidak usah tadabbur Quran seperti ini, tidak berusaha istiqomah seperti ini, maka penyakit itu menumpuk. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Itu kita. Jadi ada yang untuk Nabi, ada yang untuk kita. Quran itu kan begitu. Dia nggak bisa campur aduk. Ada yang untuk barzah, ada yang untuk akhirat, ada yang untuk kehidupan sekarang. Makanya wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Nggak bisa main serobot begitu. Nah, nanti nilainya jadi merendahkan firman tersebut. Naudzubillah, naudzubillah. Karena sesungguhnya ahlu barzah menunggu doa daripada orang-orang beriman. Itu ditunggu, bukan tidak, ditunggu. Menawa ada yang kecipratan sedikit, gitu. Ya, karena doa itu kan mesti ada sambungan doa itu. Ya, muslimin wa muslimat, mukminin wal mukminat. Dan seluruhnya orang itu doa pakai begitu. Kok katakan tidak masuk, kok gimana cerita? Ya, kalau doanya ada dan dibaca oleh kalangan semua. Ya, kita tidak bicara madhab, semua kalangan bacakan mukminin, mukminat, muslimin, wal muslimat. Terus kenapa harus tidak masuk ya? Tapi nggak apa-apa. Ya, jangan sampai perbedaan itu menjadikan perpecahan. Kita mantu saja, biarin saja. Ya, orang seperti itu sudah kaku, nanti berat. Karena kalau udah kaku hatinya ini, ya, ini jelas ini, ya. Fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Ya, hatinya berpenyakit dan keras. Ya, kalau hati keras itu berarti dia berpenyakit dulu. Ya, nanti pada kenyataannya pada akhirnya Allah kunci hatinya. Kalau Nabi dan Rasul nggak mungkin hatinya berpenyakit dan nggak mungkin hatinya keras. Jadi saat dia mau masuk, Allah langsung hapus. Berarti itu karena kemaksuman daripada Anbiya dan Rasul. Kalau kita masuk dulu, tapi kita diingatkan setelah itu dan kita berpikir istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tentunya kita menjalankan semua itu amal dengan ikhlas. Ini linear amalan ini. Jadi Quran ini firman yang dibacakan tadi, amalan yang dibacakan tadi itu ya Al-Baqarah 152, 153, Al-Hajj 31, Al-Hajj 32, itu Al-Hajj 52, 53 itu adalah linear. Ini bagus. Jadi tambahan kita untuk mentadabburi Quran pada hari dan malam ini. Mudah Allah jadikan rahmat dan kebaikan bagi kita. Ya, atas dasar ini Allah jauhkan hati kita berpenyakit dan kaku. Sehingga hidayah akan tetap masuk bersama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.